Itu suruh teh maka dah suruh lo mila dampak dewa dampain ko dena lo. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pas sabarenge ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju oko Nabi Adam to. Na de na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam apa doko ka api ipancaji Nabi Adam diciptakan dari. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iya na Romelo yalah. Iya na sipa ta polok ko taneh. Maka dito pandrita iya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Anu makabong macarepa makabo mabaw tunoy de na tadde baw na. Patamay o kuwae de na tadde baw na. Gatungin apa ni pede mabaw. Tapi lemma igare. Tan na tadde baw na. Kulepat tujuh ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipong Allah Ta'ala. Tuliasang idale tanala. Nasang nakada palay ko langganang. Makaya ka pa natanya pa baluban mo sa pirioto. Iya, ang kaluran na nasang aja lalu mo lengi nomoro ito pa ako mo lengi nomoro manca jilangganan na situ lari silangganang di na haju aja na yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 tanamo at ita deta susay padata rupa tau isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko to may matinro ilodong at ilodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang katasalan na dampong ko pong alatala na paki matinro. Oy. Nyaman na tau make tu moto imatu ni lodong at salama sini na natumpuke pakita ni tete masamalalang puta pasalama kasi ng pendre kang indali na wadi ng kakandaraan na paki yitete mamotor ti lodong ang inangoto yitete mangoto ilodong inenre dali na yitete malasa bunga ite ko bunga moto ero ko masuki pole ni tapay lodong ang makadai guruta yan ang katau berlaku kang perjalanan telu na tumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dali jaran na runtu tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua DPW KKSS dan beserta seluruh jajaran pengurus yang kami muliakan dan kami takzimi Ketua DPD KKSS selaku Sahibul Bait dan seluruh orang tua kita para sepuh, seluruh tamu undangan dan terkhusus juga kepada Pak Haji, insyaallah sudah bersilaturahmi dengan seluruh hadirin wal hadirat pada malam hari ini. Kayaknya saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia Kak? Bicarogi Kak. Tapi samanang Kak Denis sama bicarogi. Oh gimana mua? Iya. Jadi alhamdulillah angka ki napasitaru papuang Allah Ta'ala rilalana siddi hajjata ini acara tidak bisa ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Jadi angka tu 2 telu aga-aga ukui Indonesia nacetuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama pakai istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Ki Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno
Sebab iro biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Kato melo manu negara Islam mak dupa-dupang. Sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasipulong tapi dia napake istilah silaturahmi. Soekarno dek na melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Iya. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat bih halal. Jadi maka day tau pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakangi supaya halalai. Ano makira to? Jadi si halalakangi supaya halalai. Magi nakwaro angka tau mak jama tapi de na si sumpung atinna. Liman na mi si sumpung. Mak jama sah tapi si garigi isinna. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Na buka pintu na bolana tapi dia na tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahna terutama biasa cale ede na terpilih. Iya, tapi dia gagal kok di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet terima. May biasa makadaki wat ke kemaret jita seding. Ke kemaret ji mak dampang ite atau milo dampang. Ya. Maret ji mak dampang ite weh. Iya ko tahu pandrita ta justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na 7. Biasanya begitu. Jadi maka dia tahu pandrita ya na angka tahu nanggak ngele na 7. Ya ko aturan agama kak 2 mi. Iya ko idi 7. Berarti tahu salah. Kamu kira toh? Iya ko tahu 7 berarti dia salah. Aturan na kamay 2 mi. Iya ko salah ki ilo adampangi. Iya ko tahu salah adampangi wi. Cekre. Jadi iya ko idi salah ilo adampangi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suroi milo dampang. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuro lo milo dampang. Tanya ki puang. Puang ngemina suro ki milo dampang lo ko alena. Makanya itu yang disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat di suro teh maka ada suro lo milo dampang. Dewa dampang ko dena lo. Itulah anggotanya nih belisi ya. Iya na pas sabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isures suju oko Nabi Adam to. Na de na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patas saupu ina yase mematwita na yapi. Iya ko api ko madani manyamamuya toro tapi nama raja. Maka solang kataw mako tu ya ko watu na mangusaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan nama raja. Di na melo natunumanan niyo ko si dapena setangi itu. Jadi nang kataw de na siway padan na rupataw buka usaha na de na salama kang yang anggotana de na sigat tabatungan ng katistilana tau sopeng aga sana siwata menre tasiriu no. Iya. Jadi ana ro istilah pake
Iya ko api dia nule posipa iya ro. Api itu ya nama dan dia komandan nih magampamu ya toro tapi ya nama raja natunu manang. Yang kedua tolak diloko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya ko api mate ya nang kagaga mutuni mangu capu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya. Tetap tanammu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kong tahu si bawa lena madece tahu yan tu sifat na Nabi Adam. Yan ang tahu si bawa lena to lina kalasya mita ibalisi je tu. Tapi sifat nami kasifat nami to. Jadi yan na may posipa Jadi aja tak kada ibalisi na banci po ang Allah Ta'ala. Sipa na tita. Nasaba pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Pole kenro ngingin lari lokiro. Ya kumalak de ngingin pole lota lo rijangi. Pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang katau makoto dega pandirian na kenre nasa disarok ko itu law. Dega katanyangan na ibalisi itu ya tuh. Nah itu gitu. Itu na. Dega katanyangan na. Nah. Inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iya na Romelo yala. Iya na sipa ta polok ko tanah. Maka dito pandrite. Iya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makapbong macarepa makapbo mabaw tunoy de natat de baw na. Patamay o kuwae de natat de baw na. Gatungin apa ni pede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi yari di sipa tatu ya kong kajalam mai. Nasabak pulok kita na aja tagatung kong ingin ay riangin na lamanang itaw Yan na to na makara aja mo pauwi lemai. Ya kong kajamu runtuk lemai aja na mo pauwi. Yan na to sipa na tanah. Iya ko yaro ipake insyaallah salama ki. Makumoro kapang tasopeng di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Salah ye tu kapang, peringerang. Mali si parape, betungan na yakonale solo tawe, betungan na tasale takok mabela ni de. Palipangi. Rabba si patokong. Batongan na iya ko jati usaha na tao bantoy. Yan na to napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China. Angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat to lang saka ko gudangi. Natalipongin ni si bawan ng kagakwa ang balu angka. Bawa nga. Makoro China. Yo pogi ede. Napodalalam tena sa makasoli ito na balukan ko raja mula. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na denang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liangi. Denang mungkin itu. Na iro de panirule pakai ro. Maka de kulepat tujuan ngi dale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo Allah Ta'ala. Tuliasang dale tanala. Nakada palay ko langganang. Makaya ka pa. Natanya pa baluban na mo sa periodo. Ang kaluran na nasang aja lalo mo lengi nomoro. Ito pa ako malingi nomoro. Mancha langganan na situ. Lari si langganang Din ako. Dito ka sa periodo ka pa ko iya na tu ampay na reko ang kakalolo janda atau duda lay bukaran lalan na wadi maibotingnya tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid. Tapi aja tak salah paham maka dari Pak Bayi tadi betuangan nama pasi sumpung. Gara-gara idi nasiala ya rotawe. Makiro maknana. Angka kalolo lay patujuan ngi aga ya rosana macomlang.
Nah itu nah, mak comblang itu. Iya, jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami maka da iya kemudian tu ampai idi to kami ko deta minta masuruga. Itu situ kan nakanja ne tu to magala emang ngurusu aku tu kami to tu pak langsung. Oh makanya pa si anu yanu. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu dece tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungannya luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa layalin. Angkat tafsirnya kita pandita makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti ko tania salah kapere itu. Angkat to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa seleng. Nareko angka tau de na sewa dapadan na seleng naliwang italungasoy. Dito gaga si salasalo ko di. Pagaga. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas siya makorami. Pada moy. Masapo si samoy ito. Iya. Maki makade gurut ki aja dulu muin Yusuf kalisi denreng iya ko melo ko de gaga susah magampang iya robangi pakyo na makada at dampengi tau salay iya kiko salay lo adampak ko de naga susah iya ko makawe iya ji rosala lo ni melo adampak apa idi salah iyo po ko mama ko makoki makadala alena ji rosalon na taruwa dampangi tapi iya milo dampangi tanya tauliang ibawang namo tu bainewe namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama rewa ki pole pasae rewa ki pole jama-jamata natapalatu ki bolata natapamanan na baineta di na pa jamanan na oh dito na cara tapi noko paga kay kamapat di do chili inoko maga no pokok na inoko pas puray man noko tapamakboko ki tapamakadaki wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta uko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite uko bainin. Banyak, iya. Banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu wita. Iya, pokoknya iya na bayi na tapamama ko. Agak magay karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani aromu makadade wa dampengi ko ka atas sini na atas salan. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko manan na iba ini tulis sulak to matay de. Tenule manca wali itu. Itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nya tala dasar bu terrewa di matu tuh limano ko. Napa tapi nang kurang ustaz maka denger lagi maka itu ustaz. Iya ini jadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedeceng. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala dece mi itu. Tapi iya ko maseke itay na tumabasa ayan na tiyasa makibwa deceng. Yan na riyasang ihsan. No? Napaujaki tawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Ayan na riyasa mapedeceng. O iro marajirajing.
Meraji-raji na sabak angkong katau de na pa aja na paujaki, de na pa aja pokoknya na carita jaki macan ne, ta carita kanja to siya lena. Kada we kanja batu yano kasi maka tu basah. Tahu pa tu kanja na tahu pa tu sabara na tapi de na pa aja na talak jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay na sabak maki buah ideceng. Jadi de na wala ideceng. Nah itu tingkatan paling tinggi nasabah takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dena menyamanan na tau mapuasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira ya ko dena yamanan na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit manero kayak kata pakai kira-kira. Tapi maka dia itu vandrita ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa de metona pada ibadah yang satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namu ya katani we emako si bakar romai ko de panabata we de to manre. Iya, namu ya katani namu jadi ditah. Monro ko tutuli rate made panabata we. Iya, padahal de gaga to mitai. De gaga. Makotoro ko to manre subu tulita jangan de to pa na tama subu de to pa na tama subu. Ina to mita ula dah ko tamay. Padahal de to ka mitai. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minu maka dalaba Seandainya itu yang dipakai menjual, maka dia ko kurangi timbang aku. Masolang masesa ka. Wah takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na sekok memang ay. Iya. Itulah takwa sebenarnya. Iya. Siya kasampay mga ribit tayo di ko tuwi lampu Siya rakang. Ha? Talo. Ya ko mati lampu Talo mo to. Mata na duana na dito ka mitay. Iya. Karena kita tahu bahwa Allah maha tahu. Dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din na tarimay. Salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan. Coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na yasang sampajang. Iya na rompay pegay sampaja ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu miyalah. Jenne cahaya al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi nasaba iya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu Kayak bulan purnama cahayanya kaya ka tau mata jawat tu De panaloro nang ka kumasigi. Ya ko bapi tayo nang katau kutu ya tu. Apa yun lipi na palaw. Maka day mamali yan ang katau bapi tayo nang kayi tau kutu ya tu. Apa yun lipi na palaw. Iya aja na yun lipo na pakulo. Ang kami man no napamangulita. Itu. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasang biasa mapasang nga. Apalagi ni kan bagus. Palawangan na mga ribya isa iya ko deto layamanan na sampajang mata jawat tu sebelum asan. Ang usaha kang inang kacik diwat tu tonroy. No? Usaha kang inang kacik diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan manasamana pa ano na pahalana manasamana akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Magiwak ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita man shalla sholatil isya'i bil jama'ati
siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada komoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subhi bil jamaati, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar tulina lalu itu. Nah maka gampang ilulungang. Loki bawa masang pajangi sa bere jama, napa masang paja subuh bere jama, mana sa talulungang. Mana ka mana may taula. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi. Pak may katumi ipatuju. Ya ko po ima wat di memang kapang. Si bostas pada may katu jaman na. Ya kung katuna ang kagame jaman kay jaman. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya ko bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib. Aja tersalim masih supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia satu hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi, tapi kau ya merepot wacara mama, kada aja tangaji koro. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafe atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau dingin pilih, jangan ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rogi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mengaji ki, namo 10 gesok tabaca dia itu nule pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa mas sampainya 10 ada tahu? 10 lagi 2 jat di pegagah. Iya. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala rugi ki. Makiro Pak namo ta baca 10 gesok dek to nule pada ya romaka 12 tahun masam pejasuna diampuni dosa 50 tahun tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utakah. Ini di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utakah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utakah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya.
Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Kita bisa kerjakan setiap hari, bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan, bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi maka dia Nabi tak na kong ka inran na pasti na palipa itu inran na. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utakah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini, orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab, termasuk di Mamlul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Mamlul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Mamlul Qudamah sesudah sholat subuh dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya. Siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Mamlul Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang tidak. Dia mengobati saya. Sekalinya Mamlul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang saya yang ngobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakak na sampai sunnah utakay. Saya kerjakan sholat sunnah utakay itu Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah.
kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunat duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, itu Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomatot teriolo, maka darewa ko malepa Idul Fitri, asam pajangan sebelum loko sompa. Ya natu nasuri maka da jami sampajangin na mo cica mimu jama jokano. Berhasil kok kusumparam. Ya, biasa mi natuntun maka da iya mo baca namo cica mi jama. Nasuruh ni joka itu. Ya natu nakadang ka tu sampajan na pasompa Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak rumah itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak anukan. Saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam. Kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan cuma begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Coba. Ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya. Saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika. Tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, "Enggak ada, mi sudah habis." Saya bilang, "Ada di situ." Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Jadi baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang. Warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya. Tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak Bu. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji. Nggak lama itu Pak. Cuma bas Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampa ko masampajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ini saja.
Tapi ada ulama kita mengajarkan tidak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Itu ada yang pakai itu. Jadi iya dia nak do lima aku ya ro dia nak iya jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholat sunnatul utaqa wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya, makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunat taubah 2 rakaat, baru sholat sunat hajat 2 rakaat, kan begitu. Tapi dia sholat duha juga, karena dia di waktu duha, karena waktunya itu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya, iya. Iya. Sama ji, usolli sholat sunnatul utaqa wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Oh iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, wakadabani wakate masam paja sunnah utaqa si masam paja tahajud karena po Allah Ta'ala. Selesai. Ya kodena tule mula simatu ya rokado rakaat ketiga keempat kadabani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kode mau patule bakundru to. Iya. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang, saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul mi. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fid dunya wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwangi sabaran nih. Dia nawa di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu. Ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Namode na tilodo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsin na sampajange. Jadi itu untuk penyakit. Ya nangka tahu angkala sana, angkala sata, angka tangan doktoroe atau angkala sata detis sangi makada lasaaga pura ni masapa ni maga makada madesa kada aga jelasaku mampresa kada gaga misagi tajame sampajange. Pasti ada isyarat. Dibukakan itu. Maka dia yawat di burai. Aku apa burana.
Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya yakini betul itu Pak Bu. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pak Aniro, tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak Bu, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah, Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba iyo pui di makadami ya desa sabong gaji roh desa gitu. Tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatatu iya ulangnya ini bulan April. Dah? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriyah ya, Miladiyah. Makanya hitungannya Miladiyah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumai. Pasti bosi ko Jumai, ko ulang apay Pak. Degaga kampo, de nakan na bosi ko ulang apay. Konon rimo itaw. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo din akan naibosi ulang apa maka dito pandite sa leto kampong ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi makanya kalau hujan di bulan 4 itu jangan ambil dari ujung atap, langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus si kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu kalau sudah sampai 50 dibacakan sampai 40 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falak 70. An-Nas 70. Ayat Kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Ayat Kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu sepotong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh 2 orang.
misalnya maka data sipolota ya jolo baca matu pini kau lanjutkan itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura makbay ni malakay na degaga wijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia koninung itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Menipi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Nggak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari air Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namo tahu madisim minutoi. Ternyata melasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepadaku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya cede, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Ya mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditada langsung dari langit. Iya. Iya. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Iya. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal. Bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4. Itu ndak susahnya, cuma susahnya ndak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya maka ada terakhir nang kabosi. Namo de mega. Namo makomi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguk saja. Dia tuh mesti maka data sikaca payina cicayinu tidak. Jangan. Tapi itu air. Kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70. Kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan. Tapi dia cuma tak ada air hujan. Dia tidak doakan. Dia bawa ke saya. Saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak derum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Baru saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita.
Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya. Jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan di sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Iya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis karena selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Ia puasa ibu kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Paham itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham atu? Nah saya bana rope ijama. Aja bana tu mampu saramalang. Dan namito sona na pada ko si taungi. Nanya tu si ulang itu na si ramalami. Begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu makanya pun Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Nanigi-nigi tau pigau cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalangi kata 30 sona. Ikali 10 makanya 300. Ya ro anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taunge 360 na aso. Tapahan nih. Makiro perhitungan na makanya makanya bita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasa ya 20 mesera puasa kustas. Iya na tu ampai makadai ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa. Aja na to manre na to loma lepa na sabak lay hitung ici di puasa ya tu. Iya miko ganna i puasa 30 isunakang i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha na sabak 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasana gang kami malepa. Yan ato pole malepa to manre na. Itu sama naman dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Pole pi malepa na pamanre ganda ni 30. Tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mahitu 10-30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka iya ro makade na bita kan iya nala dasar makade iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa karena itu terhitung 1 hari puasa karena di situ disunahkan puasa 3 hari 8, 9, 10. Jadi denan rekon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi ya ko Idul Fitri na denagan na puasamu 30 meko pagan na 30 aja monre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Harangi makanya gang kami pole malepa ya to rewa na to manre na. Itu jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak usah niat. Iya.
Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Gitu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siaga maksimalna duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Jadi nang ceramah maka duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih. Karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Itu coba keren. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur mi puasa Syawal tak. Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia ronema puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha tadi bulan Syawal. Biar tidak usah maki puasa Syawal. Karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makanan ibu magampan nih. Cek dek mana tu ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi, napa tanggal 5, napa tanggal api, dia mari gagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di melomo Pak ma puasa Syawal namola tu puasa kada aku ini mani tidak masalah. Itu cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Kadang kalau mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa. Namo reweng. Saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah, kemudian pas angka botti mangoli. Saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Tetimbang nih gare. Tuh. Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu palayolo. Sunnah atau wajib? Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu.
Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi aja tuh si takalangi. Wah, mapa buti anu kak mapa puasa jolo. Takasap ya. Jangan, enggak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Iya. Kecuali puasa fardu jangan, puasa wajib jangan. Aja tuh sita kada wang kana lalang deh namo ramalakong kan jamuka saja ya. Nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju Ustaz corona maka mau puasa kak. Mapi Ronandre Pak beli tuh. Kayak biasa begitu. Nah beli Ustaz na. Tanya maka mau puasa mapi letu Ronandre boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau Habib yang mau ditempati rumahnya itu. Iromenonon ribolana letu. Nasarangyan re. Girerang bembe. Maka dia ropang yang mengurus nasang. Habib itu puasa. Agak nasang. Tanya wali ko denan re. Ya ko letu bola ko na denan re tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat, hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya aku ini makan tanggung kita tek 5 nih. Si jam nih. Tapi tidak, dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan, tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalau ngirona kadaro kada memang Pak Botiano kasih Pak Berasanji matu ke rumah puasa si Kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kongkan aja atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Magi guru taje naku. Kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu. Cede-cede apa salah, cede-cede mana kayak topan itu, mana kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak. Yang banyak mencibir itu. Siapa namanya ini yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disorting. Maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka karena kau kasih saya terbuka saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana kau Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tetap, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini, dia terima. Saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu, sekarang ini uangku bukan uangmu. Tapi saya kembalikan, minta bagikan kepada orang yang tidak mampu. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku.
Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Yo pui di makna hade nanalengi je. Kan biasa begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya, kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasaba iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya komako memang ni salah toy. Denak ko salah memang ni. Jadi agak pala diam. Yan tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay manana. Iya. Salakay betongan na salaka mariawan ini len ako ya komamako ko aman ni. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga. Kemudian 1 hidung. Baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia nato gili kong kagaga to. Kong kagaga ketirian ni Mundri. Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tanacid layolomanam bidua. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itay kiri kanan. Ang kalingay kiri kanan. Aja mo pauwi na rekomajai nyawa na tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Padahal itu kau mak jelo. Tangan begini kan Pak jelo. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Kecil deh, ya kuip jalo itu tahu jako, tagili negara, talu ni jata ini, talu tu lokui ini, tahu jaki nasaba irisan yang numajani pau mopa, tahu jaki nasaba ipau jai tahu, yang ketiga tahu jaki nasaba isan ni jana deni pada cengi, napa itu tu indo 5 makohe, magai ingerang si rupa mitu monrui pole, tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana nih mak? Kada malah manang. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 docili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor o tapamakada. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nakada yanu makada. Napa si lolong. Apa dia tu gaga tau mangga isalale na nangga mana 7. Ang kalingay kiri kanan, aja na tasiwali, mako kataw macaritangi, makoyanu, makomoki, pura niya romatu toli, tangkalinga toy, ole atoto, ya ko siwali me, na tumakada pake do cili mo kiri kanan, i 2 matamu, kemudian aja mo pauwi na rekomajai nyawa na tau, pagkuro sumanga inapa mo pau, itu kuncinya. Kanya lidah ini dibentengi 2 tembok, 1 tembok gigi, 1 tembok mulut. Ajan tuli ka pau-pau. Makai kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup, saya wasiatkan bahwa 1 kunci dalam kehidupan Pak Bu. Komeki salama. Cidimi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutule ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tau malapa ya tinna tu. Iya na tu tahu salama. Namode na mega ko de tu le moto masampa jata haju aja nah.
Ya ko dia tu masa paja sunna awabing aja nah. Ya ko dia tu masa paja sunna aja nah. Yang penting masa ja perlu ki. Ya ko dia tu mapa masih dakai aja nah. Ya ko dia tu cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pudangin teh maka dia mulai mau teh masa paja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 tanamo atita deta susai pada tak rupa tau isa surugan. Itu aja Pak. Yan to ampay ko tumimatin ri ilodong at ilodong sini na isa na kampung na salama, ilodong sini na kampung ang katasalan na dampog ang kupong alatala na paki matinro. Oy. Nyaman na tao make tu moto imatu ni lodong at salama sini na natumpuke pakita ni tete masamalalang. Puta pa salama kasi ng pendre kang inali na wadi ng kakandaraan na paki. Yitete mamotoro ti lodong ang inangoto, yitete mangoto ilodong inenre dali na yitete malasa. Bunga ite ko to bunga moto ero ko. Masuki po lenit pa ilodong ang makadai guruta, yan ang katao berlakukan perjalanan, telu na tumpuki pakita pamulo ni lodong ang salama, yaitu papasempo dali. Jaran na runto tao. Itete mak balu-balu ti lodong inenre dali na. Yopi di ngeta balu-balu kasyatu mak ganggu-ganggu mak balu pasay-say kita na makabela lo mak balu manang kau kono mak balu. Iya. Angka 40 na sayang kasyatu nala ni nau siatu matu anu malas siatu matu anu. Negaga. Jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tau ieu na tu pas sidaka degaga capuna. Iya. Yan na to nakada bunga moto ko, talo na tumpuki pakita langsung milodong. Insyaallah, papasalama itu ya kuya tu tapake malapa. Dega kung kasusa maleka milodong aja na mi tahu. Itu je kuncinya. Mega tu tahu milo makadage baca na to salama. Ya bana tu. Na yan na tu pakai salama makan jalada. Apa ya ko tilodong ite menre dale na masabu maleka milodong manca jisasi. Tilodong ite salama maleka itu milodong salama. Iya ko to moto to tapang kata ingarawe malasi sa diano tapati lodongan ngi malaika ay milodongan. Ito nakada guru ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodongan bali bulam sogi rubay pa dongam mo. Iya malaika ay pa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pasogi ka po katu bali bula ko kan na. Iya saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega pa bu yang penting kawat dia katani masa. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Ajak tak sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insya Allah. Maka daka tu ya si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngita pigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate kusa di matumaling. Makjama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gajiku si bawa bate ku makjama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan, maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko makjama ki biasa-biasa, na mega dale tapole, abu mingkana tajama na mega dale tapole, talaha na tawe, mega mematala, tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na makikataw makalamig jasa dingo pula magi hindi kami monro. Magi jepe watu kumahonor-honor gan na walya nga nung malima to kaano magi majipenes na di na tuliinram man di na baraka si salan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kako ko di. Akhiru kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.